Salam Padre Pio. Difusan Padre Pio 108 Channel akan membagikan kisah-kisah tentang Santo Padre Pio. Semoga menginspirasi kita semua dan bagaimana Padre Pio sebagai perantara membawa doa-doa kita dan orang-orang yang kita cintai kepada Yesus Kristus. Jika Anda semua ingin mendukung kami, silakan membagikan dan subscribe channel ini. Dan jika ingin terus mendapatkan cerita-cerita, kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah pasangan memuji resep Padre Pio untuk pernikahan yang bahagia. 60 tahun kemudian, teman dekat Imam Suci ini dapat membuktikan bahwa nasihatnya berhasil. Padre Pio memiliki ritual harian. Setiap hari mendaraskan novena Hati Kudus Yesus yang dipersembahkan untuk intensi semua orang yang mempercayakan diri mereka pada doanya. Memang ada banyak orang yang meminta dengan tujuan yang sulit, termasuk Giovanni dan Paula Siena, pasangan yang telah dijanjikan 9 anak oleh mistikus Italia ini. Hal ini berawal dari tahun 1920-an di San Giovanni Rotondo. Giovanni Siena bertemu mistikus Kapusin ini untuk pertama kalinya pada tahun 1928. Pada kesempatan komuni pertamanya. Pada saat itu Giovanni itu berusia 8 tahun. Setelah bekerja di pertambangan dan kemudian bekerja sebagai guru dan wartawan, ia akhirnya bergabung dengan tim rumah sakit yang didirikan oleh Padre Pio, Casa Sollievo della Sofferenza, atau rumah untuk meringankan penderitaan. Di sanalah ia bertemu lagi dengan Imam Kapusin ini. Sedangkan Paula, calon istrinya, seorang wanita muda berusia 21 tahun, secara teratur mengunjungi calon santo. Paula juga tinggal di San Giovanni Rotondo. Kemudian ia bersaksi dengan perantaraan Padre Pio, wanita muda itu sembuh dari depresinya serta masalah paru-paru yang serius. Paula yakin bahwa panggilannya adalah untuk menikah. Suatu hari wanita muda itu meminta nasihat Padre Pio. Apa keinginan terdalammu? Tanya Padre kepadanya. Paula menjawab bahwa dia ingin memiliki sebuah keluarga, bahwa dia mencintai anak-anak dan ingin mempunyai anak. Marilah kita doakan agar Tuhan yang Maha Baik mengizinkan Anda bertemu dengan seorang pemuda yang baik, jawab mistikus itu. Padre memberinya beberapa nasihat. Pergilah mengaku dosa secara teratur dan terimalah komuni setiap hari. Beberapa waktu kemudian, Paula mengamati bahwa seorang pria bernama Giovanni tampak sangat tertarik padanya. Beberapa kali dia berpapasan dengannya dalam kunjungannya ke Padre Pio. Setelah beberapa bulan, mereka memutuskan untuk bertunangan. Pada saat itu, mereka sepakat
untuk berdoa bersama setiap hari, mempercayakan pernikahan dan masa depan mereka kepada Tuhan. Tanggal 27 Agustus 1950, pukul 5 pagi, Padre Pio merayakan misa perkawinan mereka dan memberkati mereka. Tergerak oleh emosi, Padre mengulangi keinginan ini di akhir misa. Berbahagialah, selamat bahagia, selamat bahagia. Nah, apa resep Padre Pio? Ketika mereka baru menikah beberapa bulan, Paula dan Giovanni mengetahui bahwa mereka tidak mungkin memiliki anak karena Paula steril. Padre Pio yang menjadi penasihat pasangan tersebut berjanji untuk mendoakan novena Hati Kudus Yesus setiap hari bagi mereka. Ini adalah doa favorit Padre Pio, mendaraskan doa novena Hati Kudus. Padre memberitahu Giovanni yang kemudian menceritakan kisah itu di dalam bukunya Il mio amico Padre Pio. Sahabatku Padre Pio. Anda lihat nanti, Anda memiliki anak sebanyak paduan suara malaikat, yaitu 9. Tidak lama kemudian, pada tanggal 24 Juli 1951, lahirlah seorang bayi perempuan. Akan tetapi, putri mereka yang baru lahir ini keadaannya sangat rapuh. Menurut dokter, bayi ini tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kedua orang tuanya sangat sedih dan memohon kepada Padre Pio untuk berdoa bagi putri mereka yang sedang menghadapi sakratul maut. Biarawan itu segera meyakinkan mereka bahwa anak itu tidak akan mati, tetapi sembuh dan akan berumur panjang. Setelah mukjizat itu, Giovanni dan Paula menjadi semakin akrab dengan Padre Pio sampai kematiannya pada tahun 1968. Mereka pergi kepadanya untuk sakramen rekonsiliasi dan berdoa bersamanya. Mereka secara teratur meminta nasihatnya tentang pernikahan mereka, pendidikan ke-9 anak mereka, dan masalah mereka sehari-hari. Paula kemudian berkata, setelah 60 tahun perkawinan, saya dapat mengatakan bahwa resep Padre Pio, novena Hati Kudus Yesus, mujarab. Giovanni dan saya saling mencintai seperti pada hari pertama. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua. Dan jika teman-teman belum melakukan subscribe, silakan untuk subscribe dan jangan lupa tekan lonceng. Salam Padre Pio, Sila Strada, Sollievo della Sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Sampai bertemu kembali dalam kisah dan cerita-cerita berikutnya. Tuhan memberkati.